Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal sumatif atau formatif atau penilaian harian beserta kunci jawabannya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah pada bab 4 atau unit 4 Negaraku Indonesia berdasarkan kurikulum terbaru Merdeka Belajar. Tentunya apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pancasila merupakan kepribadian bangsa A. Indonesia, B. Malaysia, C. Amerika, D. Australia. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikut kita ke soal nomor 2. Wawasan Nusantara adalah A. Sikap atau cara pandang bangsa Indonesia tentang kebudayaan, B. Sikap atau cara pandang warga negara terhadap kekayaan, C. Cara sikap atau pandangan bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya, D. Cara sikap dan pandangan bangsa asing terhadap bangsa Indonesia. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah bahwa wawasan Nusantara adalah cara sikap atau pandangan bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya. Berikut soal nomor 3. Berikut ini merupakan partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI adalah A. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan, B. Menaati tata tertib sekolah, C. Membantu teman agar dipuji guru, dan D. Menjauhi teman yang nakal. Ya, adapun jawaban yang benar adalah menaati tata tertib sekolah itu merupakan salah satu bukti partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut soal nomor 4. Sejak proklamasi dimulailah sejarah bangsa Indonesia sebagai A. Negara yang merdeka dan berdaulat, B. Negara berkembang, C. Negara industri, D. Negara agraris. Ya, jawaban yang benar adalah negara yang merdeka dan berdaulat, karena ini ditandai dengan proklamasi, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila adalah A. G30 SPKI, B. Gerakan Aceh Merdeka, C. Gerakan DI atau TII, D. Organisasi Papua Merdeka. Jawaban yang benar adalah pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila adalah G30 SPKI, yakni ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Berikut kita ke soal nomor 6. Kerukunan hidup bermasyarakat merupakan syarat untuk A. Mencari dukungan dari negara lain, B. Mencapai kebahagiaan, C. Menjaga keutuhan bangsa dan negara, D. Mencari keuntungan negara. Jawaban yang benar adalah kerukunan hidup bermasyarakat itu merupakan syarat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Baik, berikutnya kita ke soal nomor 7. Pemberontakan DITI bertujuan untuk A. Menyatukan bangsa lain, B. Mengubah ideologi negara, C. Mendirikan negara sendiri, D. Mendirikan negara Islam Indonesia. Ya, anak-anak semuanya, pemberontakan DITI itu bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, yang mana negara Indonesia itu bukan negara Islam saja, tapi ada beberapa negara yang diakui di dalam Indonesia. Berikut soal nomor 8. Meskipun terdiri dari banyak suku bangsa tetapi satu. Pernyataan di atas merupakan arti dari semboyan A. Habis gelap terbitlah terang, B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, C. Bhinneka Tunggal Ika, dan D. Satu Nusa Satu Bangsa. Jawaban yang benar adalah ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan semboyan Pancasila, yang mana meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut soal nomor 9. Kota yang terletak paling timur dari kepulauan Indonesia adalah A. Sabang, B. Merauke, C. Ambon, D. Jakarta. Jawaban yang benar adalah iya, Merauke. Berikut kita ke soal nomor 10. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai berkat adanya A. Rasa dendam kepada penjajah, B. Perasaan senasib, C. Persatuan dan kesatuan, D. Rasa prihatin yang tinggi. Ya, jawaban yang benar adalah iya, karena adanya rasa persatuan dan kesatuan, oleh karena itu berjuang untuk melawan penjajah sehingga adanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut kita ke soal nomor 11. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang mengucur dari Aceh hingga Papua. Antar pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut dan A. Selat, B. Danau, C. Sungai, D. Gunung. Ya, anak-anak semuanya, antar pulau Indonesia itu dipisahkan oleh laut dan selat itu. Berikut kita ke soal nomor 12. Kepulauan Indonesia dikelilingi oleh wilayah perairan yang luas. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negeri bahari. Arti bahari adalah A. Dataran, B. Lautan, C. Pegunungan, D. Perbukitan. Anak-anak, ini harus kalian ingat, yang dinamakan dengan kata bahari itu artinya adalah lautan. Kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai negara perairan yang luas sekali, terdiri dari lautan dan daratan. Lah, bahari ini adalah lautan. Berikut kita ke soal nomor 13. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan teks proklamasi itu bertempat di halaman rumah A. Muhammad Hatta, B. Sultan Syahrir, C. Ahmad Subarjo, D. Soekarno. Jawaban yang tepat adalah iya, Soekarno. Berikut soal nomor 14. Jumlah alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1545 adalah A1, B2, C3, D4. Anak-anak semuanya, jumlah alinea pembukaan Undang-Undang 1945 itu ada 4. Perlu kalian ingat ya. Kemudian soal nomor 15. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan A. benua Australia, B. benua Afrika, C. benua Eropa, dan D. benua Amerika.
Anak-anak semuanya, kalian harus tahu bahwa secara geografis wilayah Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, sehingga jawabannya adalah A. Berikut kita ke soal nomor 16. Perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang penduduknya jarang disebut A. Transportasi, B. Teleportasi, C. Transmigrasi, D. Terinspirasi. Anak-anak semuanya, ini adalah suatu istilah, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang penduduknya jarang itu disebut dengan transmigrasi. Itu perlu kalian ingat ya. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikut kita ke soal nomor 17 ya. 17. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan yang luas. Luas wilayah daratan Indonesia kurang lebih A. 1.904.411 km persegi, B. 1.904.412 km persegi, C. 1.904.413 km persegi, D. 1.904.414 km persegi. Jawaban yang benar adalah iya, 1.904.413 km persegi ya. Kita ke soal nomor 18. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pada tahun 1945 ada 8 provinsi. Pada tahun 2021 jumlah provinsi di Indonesia adalah A. 27 provinsi, B. 33 provinsi, C. 34 provinsi, dan D. 36 provinsi. Jawaban yang benar adalah iya, Indonesia saat ini ada sekitar 34 provinsi. Baik, kita ke soal nomor 19. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Daerah istimewa di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera adalah A. Aceh, B. DKI Jakarta, C. Yogyakarta, di Medan. Anak-anak semuanya, dari keempat jawaban ini yang merupakan daerah keistimewaan yang berada di Pulau Sumatera itu adalah yaitu Aceh, anak-anak. Daerah istimewa Aceh. Berikut soal nomor 20. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan A. Samudra Pasifik, B. Samudra Hindia, C. Samudra Atlantik, D. Samudra Hindia. Ini jawabannya ada dua sama ya. Kita pilih satu saja, bahwa di antara dua samudra, bahwa Indonesia itu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yaitu bisa juga B atau bisa juga D. Baik, berikutnya kita ke jawaban singkat ya. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat adalah ya, batas wilayah Indonesia di sebelah barat itu adalah Samudra Hindia. Berikut soal nomor 22. Letak Indonesia melintang dari Miangas sampai pulau apa kira-kira? Ya, sampai Pulau Rote. Berikut soal nomor 23. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan kira-kira ke berapa? Iya, menempati urutan keempat dari seluruh dunia. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal itu tercantum dalam dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak semuanya, perlu kalian ketahui bahwa dalam pasal 30 itu kita berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikutnya kita ke soal nomor 25. Pancasila merupakan hasil kesepakatan dari seluruh
Ya, dari seluruh rakyat Indonesia. Berikut soal nomor 26. Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Berikut soal nomor 27. Kekayaan alam Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berikut soal nomor 28. Luas wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah lautan atau disebut dengan bahari. Berikut soal nomor 29. Pembacaan teks proklamasi bertempat di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian soal nomor 30. Pulau-pulau Indonesia membujur dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal sumatif atau formatif atau penilaian harian beserta kunci jawabannya pada mata pelajaran kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada muatan pelajaran pendidikan Pancasila semester 2, yakni pada bab atau unit 4 Negaraku Indonesia berdasarkan kurikulum terbaru Merdeka Belajar. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.